Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi sebuah kenyataan, A'agim hadir sebagai fenomena baru di negeri yang kita cintai ini. Dakwahnya yang ringan, sederhana, menyentuh kolbu, dan selalu menyemangati orang untuk berubah, ternyata banyak digemari berbagai kalangan. Mulai dari orang tua, remaja, anak-anak, lintas profesi, bahkan lintas agama. Konsep manajemen kolbu yang dicetuskannya, yang mengajak orang berubah dengan perubahan melalui hati, itulah yang akan kita simak dalam biografi A'agim yang akan kami tampilkan apa adanya. Selamat menyimak. Jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawat, hidup indah semanis madu. Akhlaknya menawan kalbu, berpisah pun selalu dirindu. Tapi bila hati tak kabur, batinnya selalu berdebur. Merasa sehebat guntur, akhirnya maju kubur. Kehadiran A'agim tampaknya telah membawa angin segar dalam dunia dakwah di tanah air. Metode dakwahnya yang menyejukkan telah mencuri perhatian berbagai kalangan, tidak hanya umat Islam tetapi juga kalangan non-Muslim. Keberadaannya menjadi sosok perekat bangsa ini. What he's trying to do in his daily life is to be the right witness of what he says. Then this is essential. Simple things, starting with the population, and it's also like this that all the reformist movements throughout the Islamic history started by respecting the people, the average people, not to speak only with governments, not to speak with ulama, not to speak with, but to show a concern towards the people. And I think that this is clear in the way he is working, that his personality is more to serve the people, and he has some skills, of course. He know how to speak, he know how to be in touch with people, he know how to help them in their daily life, and all this is used in the name of his religion to help the people to come back to the understanding of the religion. Materi yang disampaikannya melalui ceramah-ceramah dapat diterima oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat. Kalangan ulama pun memberikan respon yang positif terhadap metode dakwah A'agim melalui konsep manajemen kolbunya. AA menampilkan sebuah sosok pribadi, masih muda, cerdas, soleh. Sehingga output dari sikap AA baik dalam bentuk ucapan maupun dalam kebijakan-kebijakan terkesan itu mampu merangkul semua umat dengan lintas ormas, lintas partai, lintas paham politik. Bahkan juga AA mampu mendekati, dipercaya oleh orang-orang yang agak sulit disentuh oleh yang lain begitu, oleh yang lain. Jadi saya merasa kagum, saya hormat, dan saya juga bangga akan kehadiran AA dan dakwah AA. Darut Tauhid perlu dibela, dibantu, dan diperjuangkan untuk maslahat umat. Pujian, penghargaan dikenal sebagian orang sama sekali bukan identik dengan kemuliaan dan kesuksesan dalam pandangan Allah. Justru semua ini merupakan ujian yang sangat berat.
kita dipuji orang lain bukan karena kemuliaan kita, melainkan karena Allah menutupi aib, kekurangan, kejelekan, kehinaan. Tidak layak sama sekali merasa terhormat dengan pujian makhluk. Justru harus makin malu. Pohon kian tinggi, angin kian keras berhembus, sedangkan batang kian kecil, patah pun kian berbahaya akibatnya. Itulah nasib orang-orang yang diuji oleh kelapangan, kemudahan, pujian, jauh lebih berbahaya. Adik pernah menasehati, ujian dalam bentuk kesusahan lebih banyak yang selamat dibanding dengan orang yang diuji oleh kelapangan dan kemudahan. Harus sangat hati-hati dalam menjaga sikap, harus sangat berlindung kepada Allah, karena Dialah satu-satunya yang bisa menolong. Meskipun sudah cukup mendalami ilmu agama dan mendapat tempat di hati umat, A'agim masih enggan disebut sebagai ulama. Ulama adalah kedudukan yang amat terhormat, pewaris Nabi, yang syaratnya harus terpenuhi. Ilmu yang benar, mendalam, wawasan yang luas, kearifan dalam mengamalkan ilmunya, dan hati yang merasa takut kepada Allah setiap saat. Saya tahu siapa diri saya dan masih jauh. Doakan saja, walau sekarang baru bercita-cita menjadi ulama, semoga Allah membimbing, akan ada saatnya kelak bisa menjadi salah seorang hamba yang bisa mewarisi perjuangan Nabi kita, insya Allah. Kemampuannya dalam mendekati umat mendapat sorotan pula dari komunitas muslim internasional, sehingga beliau seringkali hadir memenuhi undangan ceramah di luar negeri. Pemirsa, dakwah A'agim yang seringkali menarik perhatian banyak massa tidak terlepas dari potensinya sejak kecil. Untuk mengetahui hal ini, kita akan sama-sama simak perjalanan hidup beliau dalam tayangan berikut ini. A'agim dilahirkan di Bandung 29 Januari 62. Orang tuanya Letnan Kolonel Purnawirawan Haji Engkus Kuswara dan Hajah Yeti Rohayati memberikan nama Yan Gimnastiar. Sejarah pemberian nama kepada A'agim hanya itu saja. Bapak bertugas di Asian Games, kemudian hobinya gimnastik. Tahun 62 lahir tiba-tiba aja datang ilham gitu, namanya begitu aja, Gimnastiar. Kalau sekarang sih nasnya orang kan tiarnya ikhtiar. Kedua orang tuanya sudah menanamkan pendidikan agama sejak kecil. Di bidang agama, memang kita diterapkan dari mulai kecil, mulai bisa mereka menyerap atau menerima apa yang kita berikan.